Ingatlah bahwa waktu ini tidak selamanya. Hendaklah tidak ada bakti yang tertunda, tidak ada maaf yang tertahan, tidak ada terima kasih yang terlalu malu, terlalu gengsi diucapkan, atau please forgive me yang selama ini tertahan tapi tidak berani gitu. Bertanya kepada Allah, how could you do this to me? Itu tuh bukan tanda lemah iman sehingga buru-buru dikat. Janganlah kamu bertanya seperti itu. Dia sedang berduka. Dan kalau dia tidak bisa mempercakapkan dukanya itu kepada Allah sekalipun dalam bentuk tuduhan-tuduhan, maka Tuhan sudah tidak lagi jadi tempat aman untuk menangis. Merenungkan kematian atau berefleksi tentang kematian kita, itulah yang akan membuat kehidupan kita lebih bermakna dan lebih baik sebenarnya. Tanpa kita pernah berefleksi soal suatu hari saya mati, maka kehidupan kita ya kita jalanin begitu aja. Tapi kalau kita mikir, oh jangan-jangan besok saya mati, kita akan mencintai dengan begitu dalamnya, kita akan bekerja dengan penuh dedikasi. Kenapa? Karena kita tahu mungkin waktu kita tidak lama lagi. Betul. U-Talks, percakapan sumbang. Welcome to U-Talk, percakapan sumbang. Ketawa, coba kayak ketawanya Kotim gimana? Halo, selamat datang kembali di U-Talk, di dalam podcastnya kita. Dan hari ini kita kembali bersama dengan dua narasumber saya. Tepuk tangan sekali lagi buat Vinky. Halo Bro Kita Vinky. bukannya mau tukar tempat ya, tadi salah ya. Udahlah gak apa-apa lah. Tepuk tangan buat Jess juga. Jessica Layantara yang akan menjadi narasumber saya dan saya kembali menjadi host ya di episode U-Talk hari ini. Saya CJ. Oke. Dan hari ini kita sama-sama ingin membahas soal topik yang mungkin agak berat, tapi topik yang penting. Topik yang sebenarnya akan kita alami atau kita sudah mengalaminya bersama-sama, yaitu tentang kematian. Tetapi secara spesifik kita ingin membahas soal aspek grieving dan aspek duka, memproses duka karena kehilangan atau karena kematian begitu. Kenapa ini kami rasa penting untuk dibahas? Karena menurut kami sekali lagi ini adalah hal yang universal. Setiap manusia akan mati dan akan mengalami proses duka karena kematian. Either kematian orang tua, kematian pasangan, bahkan yang lebih tragis kadang-kadang kematian anak atau kematian sahabat. Tapi kita semua in one way or another telah mengalaminya. Tetapi hal yang universal ini rasanya jarang sekali dibahas. Sehingga setiap orang yang mengalaminya selalu tertangkap kaget dan tidak tahu bagaimana cara mengalaminya atau memprosesnya dengan baik. Begitu. Dan saya ingin mulai dengan pengalaman kita bertiga. Karena kita bertiga telah bukan sedikit banyak lah. Kita bertiga telah kehilangan setidaknya satu orang tua begitu. Dan saya ingin bertanya tentang sneak peek di dalam pergumulan internal ketika salah satu dari orang tua kita meninggal gitu. Dan saya akan mulai dengan saya gitu. Papa saya meninggal, ini sudah tahun ketiga gitu ya. Meninggal karena kanker hati yang tidak terdeteksi. Sehingga ketika dia sakit, masuk rumah sakit, kita semua bingung dia sakitnya apa. Sampai akhirnya dibawa ke Malaysia, terdiagnosa sudah kanker hati. Dan sudah ada 3 benjolan yang besar. Karena papa saya sudah usia lanjut tidak bisa dioperasi. Dan kemoterapi rasanya juga sudah tidak bisa menjadi opsi. Sehingga akhirnya kita pulang ke Indonesia mencoba cari cara sini, cari cara sana. Tetapi memang harus diakui rasanya memang opsinya tuh sedikit. Sehingga papa saya itu ketika pulang dari Malaysia dari diagnosa tepat 31 hari dia berpulang ke rumah bapak. Tetapi memang kondisinya itu tidak menurun pelan-pelan, tetapi dia cukup sehat, cukup stabil. Tiba-tiba 2 hari terakhir drop. Begitu dia drop, langsung dibawa ke UGD. Begitu dibawa ke UGD, tidak keluar dari UGD. Begitu. Jadi somewhat kami prepare karena kami sudah tahu papa sakit terminal. But at the same time kami tertangkap kaget karena tidak ada proses menurunnya. Kita semua shock, kita semua berduka. Tetapi sebenarnya proses kepergian papa tuh kalau kita renungkan atas doanya papa. Karena papa sempat bilang bahwa kalau sampai sakit, begitu dia tahu dia kanker ya, janganlah sampai saya tersiksa sakit lama-lama. Dan jangan sampai saya merepotkan anak istri. Jadi dia berdoa kalau memang Tuhan mau sembuhkan. Kalau tidak ya sudah Tuhan panggil begitu. Dan menurut saya sekarang setelah kami renungkan, kayaknya proses kematian yang stabil tiba-tiba drop dan langsung berpulang itu adalah jawaban doa sebenarnya.
Di antara semuanya menurut saya itu yang quote and quote paling tegar. Kenapa? Karena saya somewhat punya feeling bahwa ketika papa dibawa ke UGD dia gak akan pulang. Dan ketika di UGD kan kondisinya menurun ya. Dan satu-satu organnya tuh mulai fail gitu. Saya yang bilang ke mama, udah direlain aja. Papa tuh sudah pamit, tubuhnya tuh sudah selesai gitu. Direlain aja biar pergi begitu. Dan saya yang menemani papa sampai nafas terakhir di ICU. Saya dipanggil dengan bilang bapaknya sudah nggak ada, tapi begitu saya datang ternyata belum flatline, ternyata masih ada. Dan puji Tuhan saya sempat ada momen saya doakan, saya bisikan doa bapak kami. Dan betul-betul momennya pas begitu, amin, betul-betul tiba-tiba flatline gitu. Udah saya nangis, tapi habis itu saya tahu, saya merasa saya tidak skip proses grieving gitu. Maksudnya di rumah duka saya nangisnya nangis, saya meraungnya meraung gitu. Mata tuh tidak pernah kering karena nangis terus gitu. Dan saya pikir di antara semua yang lain saya yang paling bisa coping. Karena abis itu yang hancur tuh mama dan yang di rumah itu saya. Karena Koko sama Cici sudah married kan. Jadi saya yang harus mengurus mama. Tapi rupanya ada skip grieving juga. Dan itu munculnya ketika papa itu gak ada kurang lebih 1,5 bulan lah ya. 1 bulan, 1,5 bulan. Lalu saya di rumah tuh sedang olahraga. Terus saya merasa hati saya tuh kayak, kok hati saya gak enak ya. Hati saya tuh kayak ada yang tersayat, ada yang sedih. Saya coba analisa dan saya mikir gini. Oh rupanya gue tuh udah lama gak ketemu papa. Dan saya lupa bahwa papa saya tuh udah gak ada. Karena saya mikir, tau gak kenapa udah lama gak ketemu papa? Karena kalau gue bangun pagi gue langsung kerja, si papa belum bangun kan guru. Iya jadi papa tuh belum bangun. Waktu itu belum jadi guru kayaknya. Jadi sorry terbalik. Aku bangun, papa bangun lebih pagi sehingga dia pergi. Jadi gak pernah ketemu. Lalu pas papa pulang aku juga udah sibuk. Jadi gak pernah ketemu momennya. Sehingga saya berencana, oke, besok gue mau bangun lebih pagi deh supaya ketemu papa. Mau ngobrol. Lalu tiba-tiba nyes. Apa udah gak ada ya? Dan itu tuh aku kaget bahwa wow. Kok bisa lupa? Kok bisa gak sadar gitu? Kok bisa seakan-akan dia masih ada gitu? Dan aku rasa itu momen grieving pribadiku lah ya. Momen grieving pribadiku dimana aku nangis dan bilang bahwa my lord kok apa ya. Seperti saya tahu dia sudah tidak ada dan saya sudah mengurus mama saya yang janda. Tapi itu hati saya rupanya belum let go. Jiwa saya tuh rupanya masih menyimpan memori dia sebagai ada gitu. Dan itu menjadi apa ya. Salah satu pengalaman paling profound saya ketika bicara soal proses duka. Dan saya ingin beranjak kepada Vinky karena Vinky telah kehilangan mama. Ya. Ya mungkin ya nggak apa ya. Kalau proses kehilangan mungkin salah satu yang membuatku mungkin tidak harus ngalamin yang CJ ngalamin mungkin adalah karena kan tinggal di tempat yang berbeda gitu ya. Mungkin itu akan lebih terasa kalau kita tinggal sama-sama dengan orang yang kita tinggalkan. Tapi juga ada plus minusnya. Kalau aku mungkin lebih kepada ceritanya sederhana gini, ketika nyokap mau meninggal, lagi masuk rumah sakit gitu ya, terus kemudian ditelepon, aku terima telepon, dan waktu itu masih sadar, mama masih sadar, cuman aku sempat marah ke adik angkatku yang mungkin dia panik dan dibilang mama udah gimana nih gini. Kalau aku telepon terus masih lihat mama masih bisa ngomong, I was like, ya. Mama is fine gitu ya. Aku masih terus cuman aku bilang karena diminta pulang, cuman aku bilang nanti deh ada urus waktu itu aku PIC pasca di sekolah gitu ya, di guru kan sebagai guru PIC pasca. Aku bilang selesai deh pasca hari Jumat habis itu langsung pulang. Terus karena aku mau gitu saya info gitu, aku info ke HT sekarang beragam sini ya, si HT kepada HT ku bahwa head teacher waktu itu dia bilang ya nyokap lagi keadaan ini nih, ini bu nanti setelah ibadah pasca anak-anak mau langsung cepet pulang gitu. Jawaban hatiku mengagetkan, mana pesan tiket sekarang, pulang sekarang ya kan. Jangan nanti, tapi kan PIC pasca gimana? Enggak, pulang sekarang. Wah itu sangat direktif. Saya menganggap kok jadi direct ini ya. Enggak, kamu pulang sekarang. Terus ini pasca gimana bu?
jangan remehin kita pasti bisa lah, bisa backup katanya. Dan aku pulang dan ternyata aku cuma punya 3 hari. What if kalau waktu itu aku nggak langsung pulang, itu aku nggak akan pernah ketemu mamaku hidup ya, nggak akan mau ketemu mamaku hidup. Nah makanya sampai hari ini aku merasa bersyukur dan maksudnya proses grievingnya masih ada, mungkin akan menjadi proses yang sangat menyakitkan kalau misalnya tidak ada momen itu. Pas aku dari hari Minggu, mesti ingat hari Minggu itu langsung beli tiket subuh pulang sampai di Manado itu subuh kan, habis itu langsung naik kapal ke Sangier gitu. Jadi gak ada berhentinya. Tiba di Sangier masih sempat ngobrol sama mama, masih sempat lihat mama, itulah sadar dan tiba-tiba memburuk. Kayaknya setelah ketemu aku memburuk kalau nggak salah cuma sekitar 3 hari ya udah nggak sadar dan mamaku meninggal. Setidaknya ada di momen dimana dia masih sadar itu aku pakai sebaik mungkin untuk ngobrol gitu ya. Dan sampai akhirnya pada satu momen yang aku rasa sampai kepada tahap dimana kematian itu kematian mama itu menjadi hal yang sama aku inginkan. Dalam arti begini. Karena kita ngelihat sebegitu menderita, sebegitu sakit, sebegitu kurusnya mamaku, tidak lebih kurus dari sekedar dia di video gitu ya, karena kayaknya setahun nggak ketemu. Dan aku cuma bisa heartbroken banget gitu ya, udah nggak bisa ngapa-ngapain, harus berak di situ, harus apa di situ, harus nafas udah bau banget, udah segala macam, udah begitu hancur dan begitu tersiksa dan dia cuma berusaha ternyata nungguin anaknya. Akhirnya dia udah nggak sadar, aku cuma bisa doa. Ada satu tulisan yang aku tulis pas berapa menit lah sebelum mamaku pergi, selesai ditulis. Nah sampai pada akhirnya aku berdoa, doaku adalah Tuhan kalau memang lu nggak akan sembuhin, ya wes deh angkat deh, jangan kayak gini terus lah. Karena kan mamaku sebenarnya sakitnya ups and down ya, udah cukup lama, udah bertahun-tahun. Sampai kan wisuda S1 nggak datang, sudah S2 juga sama gitu ya, udah meninggal. S1 nggak datang karena sakit. Jadi kayak banyak proses yang mamaku harus skip, tapi karena memang dia sakit ya, ups and down. Nah setelah mamaku pergi ya bagiku proses berduka ada, proses menangis. Kadang-kadang sampai hari ini kok, sampai hari ini bisa kangen dan bisa cuma lihat foto gitu ya. Apalagi lihat anak-anak, my mom will bakal sangat will be grateful banget lah punya anak-anak, punya cucu-cucu yang nggak sempat dia lihat gitu kan. Tapi ya momen kita tuh selalu berada di dalam momen kayak udah nggak ada ya, kadang-kadang gitu ya. Sampai hari ini tuh masih kayak kadang-kadang udah sibuk apa pulang, lalu kemudian kadang bisa terbawa mimpi gitu ya, bisa mimpiin ketemu nyokap gitu ya. Tapi tetap proses grieving dan denial tuh kayaknya bukan proses yang selesai dalam waktu yang cepat, bahkan bisa mengambil waktu bertahun-tahun tuh masih. Kadang bisa kebayang senyumnya, kalau mikir tuh masih kecium banget baunya, ya, bau aroma wangi mamaku gitu ya, kecium banget, cara dia smile, cara dia manggil gitu ya, dan semua kenangan itu masih sangat masih sangat somatik ya, masih kerasa banget gitu. Ya mungkin itu yang dari gue ya. Jess bagaimana? Kalau kalian berdua sempat ketemu ya di saat terakhir ya, kalau aku enggak. Nah, karena papaku waktu itu melarang keras supaya aku ke sana, gak tahu kenapa ya. Mungkin dia orangnya enggak mau kita khawatir atau gimana gitu. Cuman justru seminggu sebelum meninggal itu papa telepon, mungkin dia udah firasat ya bahwa bakal dipanggil Tuhan. Dia bisa ngomong sama aku tuh 3 jam. Dan dia ngomong papa bangga ya sama kamu gitu. Nah pada saat meninggal aku gak sempat ketemu, tapi kata-kata dia itu yang aku tuh bangga sama kamu tuh membekas ya. Sampai hari ini pun rasanya kata-kata itu bisa jadi penghiburan aku gitu kalau seandainya aku merasa down dan lain sebagainya. Nah sebenarnya kalau aku memproses kematian pada saat itu ya cukup aneh sih. Karena aku gak menangis gitu ya. Dan sampai-sampai aku disuruh yang kasih kata apa itu ya waktu eulogy. Ya euloginya itu pun aku tidak menangis. Pada saat dikuburkan juga tidak menangis gitu ya. Nah ada orang yang seperti itu ternyata. Nah setelah selesai mungkin seminggu 2 minggu baru kerasa seperti broke down ya. Benar-benar kita merasa hancur seperti itu. Dan saya memprosesnya itu justru mungkin berbeda, bukan dengan emosional tapi dengan menulis ya. Nah akhirnya kan saya bikin buku yang judulnya Filosofi Kematian. Itu sebenarnya tribute saya gitu. Pada saat saya berduka
itu saya justru merenungkan dengan cara menulis gitu. Dan itu sih mungkin merupakan satu kenang-kenangan lah ya. Bagaimana saya mengenang papa saya, bagaimana saya berefleksi dalam saya menghadapi kedukaan, itu semua saya tuliskan dalam buku itu. Dan kita punya pengalaman berbeda-beda, tapi kita semua sama bahwa akhirnya kita sendiri mulai menyadari kematian itu tuh tidak jauh. Kita harapkan dia jauh, tapi tidak pernah dia jauh. Dan rasanya lebih baik dia disahabati dan dibicarakan daripada dibuang jauh-jauh sehingga ketika datang kita tertangkap kaget bagaimana cara handle-nya begitu. Dan sekali lagi itu alasan kenapa akhirnya podcast ini kita adakan begitu. Dan saya ingin bertanya kepada, kalau begitu dari pengalaman teman-teman atau dari pendapat profesional teman-teman, bagaimana seharusnya kita menghadapi grieving? Bagaimana seharusnya kita grieving atau berduka karena kematian? Tentu caranya beda-beda. Tetapi apakah ada prinsip-prinsip yang menurut teman-teman ini jangan di skip atau ini harus ada di dalam itu gitu? Sebelum saya masuk ke dalam pertanyaan berikutnya, yaitu soal mempersiapkan kematian mumpung kita sehat gitu. Tapi katakanlah ketika kita kehilangan, apa nasihat kita kepada orang yang kehilangan? Mungkin kalau aku boleh bilang begini ya. Mungkin jangan buru-buru punya nasihat ya. Karena mungkin aku cukup suka ketika karena gereja kami di Gemis gitu ya. Mamaku karena penatua, jadi dimakamkan di ibadah pemakaman itu terjadi di gereja. Di depan mimbar gereja, di dalam gereja, dan I love the culture. Orang Sangir itu we don't have to do anything. Kita tuh tidak perlu ribet untuk memikirkan, adalah beberapa hal. Peti mana yang dipilih, kan banyak tete benge ya. Iya betul. Di dunia modern ini kan mengurus kematian itu terlalu banyak tete benge. Tapi I love the culture of my place itu, my hometown itu, orang Sangir gitu. Kami tuh begitu solidaritas yang begitu tinggi. Aku pulang ketika bawa mama ke rumah itu sudah orang siapin kalau kita bilangnya di situ sabua. Sabua itu maksudnya udah ada ditambahin seng-seng tambahan, jadi halaman ditutup karena nanti akan ada ibadah penghiburan di situ karena ibadah beberapa hari, jadi semua sudah disiapin. Ada yang siapin nggak tahu gimana caranya, orang Sangir itu ada tahu untuk udah ada yang masak, udah yang ada ini, udah yang bawa makanan, udah ada yang bawa beras, udah yang bawa gula, bawa kopi, dan everything is ready. Dan yang bisa dilakukan oleh keluarga adalah just focus on grieving. Tidak dikatakan tapi kita tahu, fokus on grieving, dan satu kampung itu satu jemaat gereja itu dan semua tetangga, semua keluarga tuh ada. Ada ribet tapi semuanya ada sehingga kita tuh beneran tidak perlu mikirin apa-apa. Kakak adik mama bisa bilang udah mungkin nanti kita, nggak ada. Ya, pokoknya semuanya disiapin. Semua nggak perlu kita ribet dan segala macamnya. Nanti semuanya itu nanti aja. Dan itu menurutku cara yang sangat helpful karena akhirnya kan kita tuh tidak berisik untuk apa-apa, dan orang-orang di situ hadir, ada yang menangis bersama, ada yang tapi aku cukup suka adalah ketika momen itu aku tidak begitu banyak dapat ada nasihat, tapi aku tidak mendapatkan banyak nasihat. Agak berbeda dengan ketika Caca istriku, papanya itu meninggal, kita lagi ngobrol tiba-tiba pergi hanya dalam waktu 5 menit ya, nggak nyampe lah. Pokoknya dalam waktu detik begitu cepat, dan itu menurutku lebih hal yang problematik yang boleh kita bahas. Maksudnya gini, bapaknya meninggal, habis itu kita pulang bawa ke rumah, cepat-cepat tiba-tiba apa yang terjadi, jatuh kan, lagi duduk tiba-tiba jatuh, meninggal, bawa ke rumah sakit, tiba-tiba di rumah sakit bilangnya udah nggak ada, terus kayak kita tuh masih kayak masih belum habis capek, belum habis ini, udah nggak ada. Itu yang menurutku yang enggak. Dan itu takes time banget ya untuk grieving. Dan ketika dia datang ke rumah duka, habis pulang, habis itu datang ke rumah duka papanya sendiri, ada saudara yang keep on saying papamu keren lah gini. Berisik. Dan itu berisik banget. Dan sampai akhirnya dia kesel. Cuma bisa peluk dia, kesel. Kok dia nggak bisa sih diam aja? Gue nggak even bisa punya kesempatan untuk ngelihat bapak gue di peti. Nah bagiku mungkin ketika kita bicara tentang kematian, pertanyaannya, do we have to do something? Atau mungkin kita cuma perlu present dan hadir di situ, kayak misalnya orang komunitas Sangir yang hadir di situ. Kenapa
aku sedikit anti ketika kita bilang ada sesama kita meninggal, lalu kemudian yang bisa kita lakukan adalah menghibur. Kayaknya hati-hati juga dengan kata menghibur itu bisa menjadi sudah ada asumsi bahwa duka itu harus itu ya, Harus dihibur, buru-buru di skip, harus buru-buru ya kan, ditimpali harus gitu ya. menghibur kan, mereka kan seolah-olah ini harus selesai nih, harus dihibur karena lagi berduka, maka harus ditutup ini dengan penghiburan kan. Hati-hati dengan narasi itu, aku cukup kritis karena ini akan bisa jadi kita kurang kritis dan akhirnya proses itu jadi skip gitu. Mungkin itu dulu kali ya. Ya baik, maka menurut Winky adalah oke, kalau kita memproses duka, mungkin hal yang terbaik yang bisa diberikan adalah give them space and time to grieve. Iya. Gitu. Tidak buru-buru harus ditimpali dengan ayat-ayat penghiburan atau dengan nasihat-nasihat atau dengan kenangan-kenangan gitu ya, seakan-akan untuk menghibur, padahal mungkin sangat mungkin yang perlu dibiarkan, dibiarin aja nangis. Iya. Kalau harus breakdown, dia baru kehilangan gitu. Kenapa tidak boleh menangis? Kenapa tidak boleh breakdown? Kenapa itu dilihat sebagai hal buruk yang buru-buru harus ditimpali dengan penghiburan begitu? Ya mungkin itu bisa jadi salah satu prinsip yang baik ya gitu, dan akhirnya peran komunitas. Tapi saya setuju sih, karena waktu papa saya nggak ada, memang kami dibantu sekali lah oleh gereja cici saya yang mengurus gitu kan. Rumah duka tuh kurang lebih tiga hari begitu. Lalu gereja mama, gereja cici, gereja koko ganti-gantian saat itu kan. Dan memang maksudnya gereja-gereja ini yang sangat memberikan kami bantuan sehingga kami tuh bisa fokus ke grieving. Tadi ada kata-kata itu kan, fokus ke grieving. Karena betul tetek bengeknya tuh banyak dari mulai tanah pemakaman, bagaimana pergi ke sana, tolnya gimana, rombongannya gimana, rombongan ini harus pergi naik mobil apa, makanannya gimana, itu kan tetek bengek yang akhirnya tuh menarik sekali banyak perhatian. Dan selama grieving itu di rumah duka kita tuh tidak tidur kan. Sekalipun kita pulang ke rumah tuh kita nggak bisa tidur gitu. Itu tuh masih penuh gitu. Di satu sisi baik karena itu mendistraksi, tapi di sisi lain justru distraksi itu bisa jadi distraction. Gitu Kak. Distraction karena tidak mengizinkan kita grieving gitu. Menurut Jess? Jadi kalau di masyarakat modern kita yang serba cepat gitu ya, sebenarnya untuk grieving sendiri, untuk berduka karena kematian, itu bisa juga dianggap sebagai membuang-buang waktu. Saya ingat di novelnya Albert Camus ya, berjudul The Strangers ya, atau Orang Asing. Itu dia menceritakan ada tokoh utamanya itu mamanya meninggal, kemudian dia minta izin ke bosnya untuk cuti untuk memakamkan ibunya. Tapi bosnya ini tampak tidak senang karena karyawannya ini cuti. Dia langsung tanya berapa hari, kalau bisa cepat ya, pekerjaan menunggu gitu ya. Tapi sebenarnya ini merupakan satu ilustrasi yang bagus juga untuk melihat kehidupan kita yang serba cepat ini. Gitu ya. Kadang-kadang nasihat yang kita berikan kepada teman atau sahabat kita yang sedang berduka adalah life must goes on gitu kan. Kita harus kembali ke kenyataan, kita harus kembali ke kehidupan kita sehari-hari. Kita cuti mungkin seminggu dan seminggu setelahnya kita diharapkan untuk kembali ke Vicky dan CJ yang sebelum papa kita meninggal, mama kita meninggal, bekerja seproduktif mungkin seakan-akan kita sudah selesai berduka hanya dalam 1 minggu saja. Nah itulah masyarakat kita. Kita dituntut untuk terus terburu-buru ya. Padahal duka itu adalah proses yang sangat panjang. Betul. Dan tidak bisa kita mengatakan bahwa selama seminggu saya cuti, saya selesai berduka. Tapi itulah yang kita lakukan. Dan payahnya itu juga terjadi di gereja. Kita disuruh untuk cepat-cepat selesai untuk berduka. Kadang yang digunakan adalah papamu sudah ada di surga, papamu sudah lebih bahagia, dia tidak sakit lagi. Seakan-akan semua rangkaian grieving itu hanya diselesaikan dalam ibadah penghiburan, pemakaman, dan ayo kamu harus kembali ke dalam kehidupanmu. Padahal apakah kita bisa kembali ke kehidupan kita sama seperti sebelum papa mama kita pergi? No, gitu. Orang-orang harus belajar menerima bahwa setelah proses kedukaan ini ada satu keping dari diri Jessica, CJ dan Vinky yang sudah hilang. Betul sekali. Kita tidak bisa diburu-buru untuk kembali ke kehidupan, berjalan. Life goes on, saya setuju. Tapi berikan space juga untuk kita meresapi, merenungi dan merefleksikan bagaimana kepingan dalam hidup kita ini hilang. Betul. Karena kalau life goes on, life apa? Life itu sudah rusak gitu. Itu kan kita harus create gimana ya? Karena ketika papa saya nggak ada, kehidupan saya itu
practically broken, bukan broken dalam artian apa, cuman kan saya harus menata lagi hidup tanpa papa. Yes. Dan itu adalah versi hidup yang tidak pernah saya kenali atau tidak pernah saya latih sebelumnya gitu. Jangan salah gitu, ayat-ayat penghiburan itu jelas menghibur. Fakta bahwa papa saya tidak sakit lagi, bahwa papa saya bersama Yesus itu memberikan penghiburan begitu. Tapi kalau akhirnya ayat itu digunakan untuk memburu-burui saya, ya udah dong, maka nggak perlu nangis lagi dong, nggak perlu kehilangan lagi dong. Tunggu dulu lah, saya kehilangan papa lah, papa bersama saya seumur hidup saya. Tidak mungkin selama 36 tahun papa bersama saya tiba-tiba harus hilang dalam 3 bulan. Itu kan seperti seakan-akan, tuh gak sih ada bagian dari saya gini, hati saya juga tidak rela membuat dia move on atau melepaskan dia karena seperti kurang ajar gitu. Karena saya ingin menahan dia selama mungkin di hati saya karena memang dia sepenting itu begitu. Sehingga ketika saya harus let go dia, gimana ya, itu tuh seperti saya tidak mau let go dia. Saya mau selama mungkin membiarkan dia tuh ada di hidup saya begitu, dan ada momen-momen itu yang sepertinya tuh juga tidak bisa dipahami oleh orang-orang begitu. Ya, manusia dianggap sebagai mesin ya. Jadi kalau mesin itu kan kalau rusak tinggal diperbaiki ya. Misalkan ini hilang ya tinggal kita ganti aja spare partnya gitu. Tapi kita nih manusia. Betul. Ya, yang tentunya ada dalam proses. Betul. Dan seperti kata Vinky, akhirnya peran komunitas di dalam grieving juga jadi sangat penting gitu. Untuk memberikan space, untuk tidak terburu-buru. Dan bahkan memaklumi lah kalau terkadang ada breakdown. Di satu sisi menurut saya, kita yang kehilangan orang tua itu somewhat sudah di-prepare. Karena kita tahu bahwa kita harus menguburkan orang tua kita one day, cepat atau lambat. Tetapi yang hancur banget ketika papa saya nggak ada tuh mama saya. Dan saya tiba-tiba sadar, oh iya ya, ada bukan hanya takdir anak menguburkan orang tua, takdir pasangan juga menguburkan pasangannya loh. Gitu. Adalah takdir suami untuk menguburkan istri atau sebaliknya. Takdir istri untuk menguburkan suami, dan itu juga tidak pernah terbahas. Atau ada yang lebih tragis. Tragedi. Iya, tragedinya adalah orang tua menguburkan anak. Wah, itu tuh seperti pasti akan penuh sekali perasaan tidak terima. Betul. Karena lebih baik saya yang mati lalu anak saya yang melihat saya mati daripada sebaliknya kan. Dan penting sekali bagi komunitas untuk memaklumi ketika hidup itu berantakan dan memberikan space gitu. Dan mungkin betul kata Vinky, yang harus dilakukan kadang-kadang bukan nasihat, nangis bareng aja lah. Keluarkan saja tangisan itu gitu. Sehingga di dalam air matamu aku juga bisa melihat air mataku, sehingga luka ini tidak sendiri tapi dibagi. Ya. Begitu. Aku kepikiran sih. Karena kan ketika duka itu kadang-kadang karena proses grieving yang belum selesai, kadang-kadang tuh ini efek ke kehidupannya. Sampai istriku pernah bilang, I'm not your mom. Karena kan akhirnya kan sosok yang hilang itu dicoba ya digantikan ya. Kepada akhirnya ketika mamaku meninggal itu somehow tuntutan aku untuk istriku melakukan apa yang seharusnya mama lakukan. Ada begitunya muncul ya. Tanpa sadar itu kan ketika kita tidak, ya itu kan kita nggak ada yang ahli di dalam berduka kan, nggak ada yang ahli, sehingga tapi ketika kita punya space itu akhirnya aku sadar ya, gue perlu memproses ini lagi deh. Memang udah nggak ada, and no one can ever replace her kan. Jadi akhirnya ya karena begitu proses itu ya proses harus menjalani satu kehidupan yang tanpa memang luka itu akan terus ada. Cuman mungkin ya kalau di dalam analogi Yesus ya yang kita kejar adalah ada scarsnya tetapi nggak bleeding lagi kan. Bukan berarti nggak ada luka sama sekali, tapi tidak berdarah-darah, tidak basah lagi. Tapi tetap ada luka itu dan itu tidak bisa dihilangkan. Betul. Dan ketika si J tadi angkat tentang kehilangan, kalau mungkin aku pikir yang perlu kita percakapkan bagiku ya. Aku perlu bantuan mungkin ketika gereja bagiku adalah kalau seandainya kemungkinan misalnya kita kehilangan let's say kita kehilangan anak. Kalau aku kehilangan anakku I don't think I will go to church. Aku mungkin gitu ya. Respon pertamaku ya. Betul. Not because I don't believe in God. Tapi mungkin aku akan mengambil posisi di mana oke, gue percaya lu. Tapi gue gak akan tapi mungkin gue akan mengambil jalan yang nggak tahu. Itu yang kepikiran sekarang. Karena I don't know kalau mau dibayangin kalau aku kehilangan anakku, aku gimana ya?
Gimana harus kita lakukan? Dan kecenderungan kita masuk ke dalam teodisi seringkali. Iya. Jadi percakapan teodisi, ya Tuhan baik kok gini. Kenapa? How could you do this to me? Iya kan? Iya kan? Kan itu juga teodisi menjadi percakapan yang seringkali mengkat proses grieving. Kenapa ada misalnya kalau kita mengambil contoh ya makanya kehilangan anak gitu, kehilangan anak yang itu kan tragis sekali. Ya. Mungkin itu akan sangat sakit dan I don't think even my marriage bakal go the same kalau misalnya kehilangan anak. Karena itu sebegitu traumatik ya pasti. Jadi, apakah kita mempercakapan itu? Eric Barre itu seorang scholar penyanyian baru pernah bilang gini, gereja itu merayakan kelahiran anak, tetapi gereja nggak pernah mempersiapkan kalau orang tua itu kehilangan anak gimana. Dan itu jadi hal yang sangat penting menurut saya, dan thank you banget for that conversation gitu, karena aku setuju bahwa marah sama Tuhan pun harus kita lihat sebagai bagian dari grieving. Ya kan? Bertanya kepada Allah, how could you do this to me? Itu tuh bukan tanda lemah iman sehingga buru-buru dikat. Janganlah kamu bertanya seperti itu. Dia sedang berduka. Dan kalau dia tidak bisa mempercakapkan dukanya itu kepada Allah sekalipun dalam bentuk tuduhan-tuduhan, maka Tuhan sudah tidak lagi jadi tempat aman untuk menangis. Begitu. Toh Yesus sendiri berkata, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku gitu. Tetapi aku rasa betul bahwa akhirnya gereja sendiri harus banyak menahan diri dan mengizinkanlah jemaat marah. Izinkanlah jemaat mempertanyakan Tuhan gitu ya sebagai bagian dari proses grieving. Dan tidak buru-buru membela Tuhan gitu. Tidak buru-buru merasa oke, saya harus meluruskan pandangan teologi orang ini. Saya harus masuk ke dalam teodisi atau masuk ke dalam apologetika supaya dia tidak keliru. Atau mungkin itu dilihat sebagai inilah percakapan yang jujur. Betul. Inilah relasi yang jujur dengan Allahnya. Ya mungkin saya tadi kepikiran ya, kenapa orang kalau mengalami tragedi atau kematian gitu ya selalu berpikir bahwa kenapa Tuhan engkau mengambil dia dan lain sebagainya. Mungkin juga kita selalu mengkondisikan bahwa kematian itu selalu Allah secara aktif mengambil nyawa seseorang gitu ya. Tapi sebenarnya orang yang nggak beragama pun juga mengalami dan menghadapi kematian ya. Jadi kalau saya sih melihatnya dari sisi naturalnya gitu ya, semua orang tuh pasti meninggal gitu ya. Jadi mau kita beragama atau tidak, kita percaya Tuhan atau tidak, ya itu kita pasti menghadapi kematian gitu ya. Mungkin itu juga pemahaman itu juga ya, gereja juga bisa share ke jemaat gitu loh. Jadi artinya gini loh, kalau kita menghadapi kematian, tragedi, proses, semua itu adalah bagian dari dunia. Tempatkan pada porsinya begitu ya. Kehidupan gitu ya. Jadi kita tidak langsung tiba-tiba mengatakan kenapa Allah begini dan lain sebagainya gitu kan. Dan kita juga seringkali menempatkan Allah itu dalam posisi yang maha ya. Dalam arti maha kuasa, terang, kehidupan. Tapi kita jarang kan mengkhotbahkan Allah itu adalah Allah kematian juga. Yeah. Allah itu juga adalah Allah dalam kegelapan juga. Betul. Nah kalau misalkan kita belum akrab dengan Allah yang seperti ini, maka kita akan terbiasa dengan pemahaman harus menang, harus sembuh, harus bangkit dan lain sebagainya. Kalau tidak sembuh bagaimana? Allah yang salah. Kalau akhirnya anak saya dipanggil Tuhan bagaimana? Berarti Tuhan. Betul. Padahal yang harus kita biasakan adalah kita berpikir bahwa Allah itu ada baik dalam kematian, baik dalam kehidupan, baik dalam kegagalan. Bahkan Allah sendiri mati. Allah sendiri mengalami kegagalan. Iya, Allah sendiri kehilangan anak. Ya, dan dia sendiri juga mengalami tragedi. Betul. Dan mungkin kita bisa bilang begini, Allah bahkan ada di dalam ketiadaan mungkin ya. Dalam arti ketika kita merasa memang gak ada. Kalau kita begitu percaya, gereja begitu percaya misalnya Allah itu benar-benar maha. Gini, kadang-kadang kita akan percaya Allah itu maha hadir, maha segalanya. Tapi at the same time kita gak percaya, cara kita merespons itu menunjukkan ketidakpercayaan bahwa dia maha segala sesuatu dalam arti. Maha itu kan bukan hanya dalam arti positiva ya, tapi negativa juga. Bahwa kalau begitu kan sehingga kita bisa melihat bahwa ya kalau orang misalnya kalau contoh orang yang kehilangan, aku membayangkan ya misalnya apalagi kalau itu terjadi karena kasus-kasus ketidakadilan kan. Nah ini juga menurutku agak nggak fair ketika orang harus bagaimana gereja bisa membersamai tanpa harus tanpa harus menegasi, itu kan menjadi penting ya. Malah menurutku kadang-kadang narasi tadi tempat singgung bagus tuh. Justru narasi naturalitas bahkan
bukan hanya naturalitas sih, tetapi melihat kepada material itu juga penting karena bisa jadi ketika kita cut melihat kematian hanya sebatas relasi teologis gitu ya, manusia dengan Tuhan. Akhirnya kan misalnya kematian yang disebabkan oleh ketidakadilan, kita tuh bukannya membersamai untuk mencari keadilan, contoh ya, kalau misalnya keadilan kita fokus untuk nanti ada kehidupan setelah ini. Akhirnya kan kita tidak benar-benar mengatasi masalah gitu. Atau misalnya masalah yang perlu dibenahi adalah karena keamanan misalnya, kan ada kesalahan, ada kekeliruan ya. Bukannya akhirnya kan ketika orang benar-benar menghadapi grieving, benar-benar berhasil melewati proses grieving kan akhirnya tidak hanya aku pikir mungkin beda orang ya, beda target, beda orang, beda bagaimana dia bisa hidup meneruskan kehidupan setelah kehilangan itu ya, dengan cara yang baru, dengan cara berada yang berbeda. Tapi pada akhirnya tuh kayak misalnya ketika orang yang mengalami misalnya kematian itu datang karena kelalaian tertentu, itu kan hal-hal yang kita tidak bisa limpahkan kepada Tuhan, langsung Tuhan, ini gara-gara Tuhan. Akhirnya kan begini, aku ketemu gini. Oke, memang orang yang tidak ada orang yang menginginkan orang lain, orang yang dia kasih pergi, tapi misalnya karena kelalaian. Orang itu jelas harus bertanggung jawab dan bukan gara-gara tanggung jawab Tuhan, begitu kan? Iya, dan akhirnya kita kadang-kadang langsung lemparkan kepada Tuhan. Nah, gimana orang-orangnya, misalnya konteksnya kayak gitu ya, apa yang harus dilakukan jadinya? Apakah kita harus langsung segera cut corner, langsung bawa, itu gara-gara ya memang sudah waktunya Tuhan, kan seringkali begitu ya, udah waktunya Tuhan, itu kan narasi yang sering muncul gitu ya. Baik, ini memang akhirnya cukup kompleks begitu ya, cukup kompleks untuk membahas soal kematian ini. Tapi setidaknya kita bisa sepakati bahwa kita semua itu hidup di dalam waktu yang singkat. We don't have forever gitu. Dan menurut saya penting akhirnya untuk kita membahas soal kematian ini bahkan bersama pasangan. Gitu, untuk setidaknya mempersiapkan, untuk setidaknya tidak asing dengan percakapan soal kematian ini begitu. Saya cukup beruntung karena papa saya, kami punya waktu sebulan dengan papa sebelum akhirnya papa drop gitu, dan kami secara conscious sengaja dalam waktu sebulan ini let's make an effort supaya tidak ada kata yang tersisa, tidak ada maaf yang tertunda, tidak ada bakti yang terhutang begitu. Kita sengaja sekali kita kumpul every day, semua terima kasih diucapkan, semua maaf diucapkan, semua kenangan dibahas, semua masa depan digodok bersama gitu. Sehingga akhirnya tuh saya ingat banget bahwa sebelum papa sakit kita sempat ke rumah sakit juga semalam sebelumnya kan. Lalu si papa tuh bilang gitu, papa tuh doa gitu sama Tuhan di mobil, terima kasih Tuhan, anak saya baik, istri saya baik, mantu saya baik, cucu saya baik, dan kalau Jess mengingat kata papa bangga sama kamu, aku remember that pray gitu. Aku rasa papa sengaja berdoa di depan umum seperti itu, maksudnya secara bersuara seperti itu. Dan menurutku itu tuh kami tuh tuntas bahwa akhirnya nggak ada lagi nih. Kalaupun ada perlakuan buruk semua sudah dimaafkan. Kalaupun ada bakti semua sudah diluapkan. Tentu ada harapan-harapan kami bisa melakukan lebih buat papa. Tapi itu menjadi penghiburan bahwa kami punya waktu sebulan untuk memastikan there's no loose end and there's no regret. Sayangnya ada banyak yang tidak punya itu. Terutama dalam kasus kematian yang mendadak begitu. Maka selagi kita sehat rasanya, selagi kita ada waktu, ingatlah bahwa waktu ini tidak selamanya. Hendaklah tidak ada bakti yang tertunda, tidak ada maaf yang tertahan, tidak ada terima kasih yang terlalu malu, terlalu gengsi diucapkan, atau please forgive me yang selama ini tertahan tapi tidak berani gitu. Saya rasa itu nasihat yang baik untuk pasangan, termasuk untuk orang tua, untuk semuanya. Dan kayaknya memang kita perlu, ya itu tadi bagus tuh, maksudnya karena kan ada orang-orang yang tidak keburu, ada perpisahan, ada proses panjang. Maka percakapan tentang kematian tuh harus ada ketika masih hidup gitu ya. Maksudnya apa ekspektasi, mau matinya gimana, lalu apa harapan. Itu kan hal-hal yang bagaimana cherish everyone ketika masih hidup itu perlu ada. Bukan, karena kalau misalnya kejadiannya kita nggak punya waktu berproses, itu kan kita nggak pernah tahu. Dan kemudian kita juga harus melihat kematian kematian, dan kematian sebagai sesuatu yang natural, bagian dari kehidupan atau akhir dari kehidupan itu kan ada. Tapi kan kita perlu melihat bahwa
kematian itu kan berbeda-beda ya. Aku pikir kita bahkan perlu tajam, bukan hanya sekedar kematian itu ada atau enggak. Bagaimana proses kematian itu terjadi? Itu juga akan sangat beda grieving ya, kurasa. Beda cara kematian akan menuntut grieving yang berbeda. Betul. Termasuk ini loh, termasuk ketika kita mempersiapkan kematian kita sendiri. Iya. Apakah kita takut, apakah kita apa gitu. Karena waktu Bapak nggak ada, kami itu banyak sekali termasuk hal-hal teknis seperti PIN, nomor PIN. Oh iya. Kayak gitu-gitu juga harus begitu karena ada asuransi di sini kah, ada aset di situ kah yang tidak ada tabungan di sini kah, tabungan di situ kah. Kayak gitu-gitu pun harus dibahas begitu dalam rangka mempersiapkan kematian, bukan hanya soal mental, bukan hanya soal relasi atau psikologi atau emosional, but also about technical dan logistik like that. Bahkan buat orang Asia perlu tulis warisan. Kita nggak terbiasa kan tulis warisan. Betul, Terbiasa seakan-akan itu keluarga rusak itu setelah itu iya. kan. Iya, betul. Itu juga jadi aspek sih. Betul sekali. Yes, ada kata-kata terakhir sebelum kita tutup? Ya kalau dari aku mungkin nih ya Martin Heidegger ya pernah bilang kan kita ini hidup ini ya sebenarnya selalu dibayangi dengan kematian. Cuman bagaimana kitanya sendiri di dalam zaman yang penuh dengan hura-hura ini kita seringkali nggak ingin memikirkan hal seperti kematian. Bahkan kalau saya ngomong kematian aja teman-teman saya selalu ngomong kamu mah pamali, jangan ngomong gitu nggak baik begitu ya. Padahal yang saya pikirkan adalah emangnya kamu tidak mati gitu kan. Kita semua kan akan mati. Betul. Nah dan memang merenungkan kematian atau berefleksi tentang kematian kita. Itulah yang akan membuat kehidupan kita lebih bermakna dan lebih baik sebenarnya. Tanpa kita pernah berefleksi soal suatu hari saya mati, maka kehidupan kita ya kita jalanin begitu aja. Tapi kalau kita mikir, oh jangan-jangan besok saya mati. Kita akan mencintai dengan begitu dalamnya. Kita akan bekerja dengan penuh dedikasi. Kenapa? Karena kita tahu mungkin waktu kita tidak lama lagi. Betul. Ya kalau hikmat dari stoicism juga ya, memento mori juga menjadi. Ya tujuan itu kan mengingat kematian sebetulnya bukan sekedar justru supaya hidup kita kan. Tujuannya supaya kita hari ini hidup dengan bijak, hidup dengan bajik. Aku pikir mungkin menjadi ketika kita sadar hidup itu setiap kita pasti mati, mungkin salah satu hal yang praktis yang akan terurai dari kehidupan kita adalah drama. Jadi hidup kita yang drama-drama yang nggak perlu itu jadi kayak ya Etienne bakal mati. Kita nggak perlu jalani hidup dengan penuh ucapan syukur, cherish everyone. Kayaknya kalau dari perspektif kematian segala sesuatu bisa ditempatkan pada porsinya. Ini terlalu petty untuk dipertahankan sebenarnya. Betul. Atau ini terlalu tidak penting untuk dijadikan besar. Betul, jadi bisa mendekonstruksi mana sih yang substansial dalam hidup ini, mana yang enggak. Betul. Konflik mana yang perlu worth untuk kita perjuangkan, mana yang enggak. Kan dengan kematian tuh membidik kita sehingga hidup itu jadi lebih bermakna, jadi lebih berkualitas bahkan. Betul. Oke, that's it untuk percakapan kita hari ini. Tentu ada banyak sekali aspek yang belum sempat terbahas. Nah, jangan lupa silakan komen di kolom komentar jika teman-teman ada pengalaman atau ada pertanyaan tentang kematian dan duka gitu, supaya kita mungkin bisa bahas di episode berikutnya. Sekali lagi thank you buat Jessica Layantara dan juga Vinky Kantohe sebagai narasumber saya hari ini. And see you guys next time. Bye. Talks, percakapan sumbang.